Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang strategi ketika biaya hidup naik. Upah minimum 2022 secara nasional hanya naik 1,09%. Hal itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hingga 10%. Entah pekerja harus senang atau sedih menyambut keputusan ini. Sementara di saat yang bersamaan terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di musim hujan. Serta menjelang lebaran saat ini, harga minyak goreng, telur ayam, dan cabai sudah naik lebih dari persentase upah minimum. Kondisi ini membuat kita semakin menjerit. Kalau tidak pintar-pintar mengatur keuangan, bisa saja utang sana-sini untuk menutup beban pengeluaran yang membengkak. Dikutip dari Cermati, berikut adalah cara mensiasati biaya hidup yang tinggi meski gaji hanya naik tipis. Yang pertama, memperbarui rencana anggaran. Mengingat harga kebutuhan tidak sama seperti sebelumnya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbarui rencana anggaran. Buatlah daftar pengeluaran baru dengan harga teranyar. Belanja sembako, menghitung kenaikan harga telur ayam, minyak goreng, cabai, dan barang sembako lain. Kalau ada yang pengeluaran yang bisa dikurangi atau dipangkas dari daftar belanja sebelumnya, segera lakukan agar tidak besar pasak daripada tiang. Contohnya belanja sembako pada rencana anggaran bulan awal sebesar 300.000 menjadi 350.000 dengan adanya kenaikan. Kalau ada rencana pembelian kompor baru, maka kamu bisa mencoret atau menunda rencana tersebut kalau masalah kompor lama hanya karena sudah berkerak dan masih bisa dipakai. Kedua, mengontrol keinginan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kamu bisa mengetahui perbedaan keduanya dari tingkat pentingnya barang tersebut dan alasan kenapa kamu membelinya. Misalnya ingin membeli tas baru karena biar gaya, itu namanya keinginan. Tapi kalau membeli karena tas sudah rusak, barulah kebutuhan. Di situasi harga-harga sedang naik, tak perlu meninggikan gengsi. Kamu harus ingat bahwa gajimu tidak naik atau naik sedikit, sebaiknya hindari sifat konsumtif. Hindari gaya hidup bermewah-mewahan, namun sebetulnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk menunjangnya. Ketiga, lebih banyak aktivitas di rumah. Sebaiknya tahan hasrat dan godaan untuk berpergian, terutama ke pusat perbelanjaan, supermarket, kafe, restoran, atau tempat lainnya. Pergi keluar pasti merogoh kocek, seperti ongkos transportasi dan jajan. Semakin sering berpergian, semakin banyak pula duit yang dikeluarkan. Kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya tetap di rumah supaya lebih hemat. Keempat, bawa bekal makan sendiri. Ketika harga sembako naik, seperti minyak goreng dan cabai, pasti berimbas ke harga makanan di warung. Misal dari harga 20.000 menjadi 25.000. Itu artinya, kalau membeli makan siang di luar, biaya makan pasti akan membengkak. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah dan selalu membawa bekal ke kantor. Lebih hemat, kalau 25.000 sekali makan di luar, dengan memasak sendiri di rumah, bisa untuk 3 kali makan sehari. Kelima, kurangi buka aplikasi belanja online. Jangan mentang-mentang di rumah saja, tidak berpergian keluar. Justru membuatmu menghabiskan waktu belanja online. Sama saja bohong. Itu namanya bukan hemat. Tahan jarimu untuk membuka aplikasi belanja online selagi di rumah atau dimanapun. Tujuannya untuk mencegah pembelian di luar rencana karena tergoda promo gratis ongkir atau diskon. Keenam, menjaga kesehatan. Biaya kesehatan sangat mahal, apalagi tanpa asuransi kesehatan. Oleh karena itu, lakukan cara untuk menjaga kesehatan. Meningkatkan daya tahan tubuh di musim hujan dan di masa pandemi. Caranya dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, tidak bergadang, minum vitamin, istirahat yang cukup, perbanyak air putih, dan lainnya. Selalu bersyukur dan kelola gaji dengan cermat. Berapapun gaji atau penghasilan yang kita terima, naik atau tidak naik, tetap harus disyukuri. Dengan bersyukur, kamu akan senantiasa merasa cukup. Di samping itu, mengelola gaji dengan cermat termasuk alokasikan untuk investasi, tabungan, dan dana darurat, sebab gaji besar pun kalau tidak bersyukur dan cerdas mengaturnya, keuangan akan menguap begitu saja. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan ketika gaji kecil. Ibarat angin berembus, itulah perasaan ketika tanggal gajian tiba, sekaligus bisa hilang seketika kalau tidak diatur dengan seksama. Besar kecilnya penghasilan bulanan sebenarnya kembali pada masing-masing pribadi. Tapi, mengulik cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil kerap menjadi tantangan tersendiri.
Terlebih bagi kamu, cermat mengatur keuangan mutlak dilakukan. Ingat, prioritas bukan lagi untuk diri sendiri. Ada pos lain yang perlu mendapat bagian dari hasil jerih payah selama ini. Contohnya, dana persiapan melahirkan bagi yang tengah menanti buah hati, atau dana pendidikan anak, serta tujuan keuangan lainnya. Setiap rumah tangga tentu memiliki perhitungannya tersendiri perihal manajemen keuangan keluarga. Tapi hal ini patut menjadi perhatian kamu yang masih bergaji minimum atau mungkin penghasilannya tidak menentu, agar kebutuhan keluarga tetap tercukupi. Yang pertama, merencanakan anggaran bulanan. Kalau kamu tidak membuat rencana anggaran bulanan, tanpa sadar banyak orang yang menggunakan uangnya untuk mengikuti keinginan dan akhirnya mengesampingkan kebutuhan. Padahal sangat penting untuk menyusun anggaran bulanan secara tertulis agar mengetahui dengan pasti kebutuhan utama diri sendiri dan keluarga. Misalnya beberapa hari sebelum pergi ke pusat perbelanjaan, buat daftar anggaran apa saja yang harus dibeli dalam bulan itu. Agar tidak menyulitkan, bagi daftar tersebut menjadi dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Contoh kebutuhan primer meliputi bahan makanan, kebutuhan anak, serta pembayaran tagihan yang memang wajib disediakan dananya setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan tersier adalah hal yang bisa ditunda, seperti belanja sepatu atau hangout dengan teman. Kedua, kurangi makan di luar. Tak bisa dipungkiri, godaan untuk makan di restoran pasti besar, apalagi saat sudah gajian. Boleh saja sekali makan di luar sekeluarga, tetapi sebaiknya tidak menjadikan ini sebagai kebiasaan. Bukannya nikmat, bisa jadi uang gaji yang sudah dicari dengan susah payah akan habis dengan cepat. Untuk menghemat pengeluaran, cobalah lebih sering memasak di rumah. Apalagi saat ini sudah banyak tutorial resep masakan di media sosial yang kelezatannya tidak kalah dengan rumah makan. Kalau ingin sesekali makan di restoran, cobalah diskusi dengan pasangan jatah makan di luar setiap bulannya. Atau hal ini bisa dilakukan kalau ada perayaan istimewa, misalnya ketika perayaan ulang tahun pernikahan. Ketiga, manfaatkan promo. Biasanya, menjelang momen istimewa, banyak pusat perbelanjaan dan platform online yang menawarkan diskon besar-besaran. Ini bisa dimanfaatkan sebagai cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil yang dapat menguntungkan. Bukan agar bisa belanja dengan boros, tetapi kalau kamu teliti, kamu dapat memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan keluarga dengan harga murah. Jangan ragu mencari kupon diskon atau promo yang menawarkan potongan harga tidak sedikit. Sebut saja promo cashback, gratis ongkir untuk pembelian online, buy one get one, dan promo menarik lainnya. Kalau cermat, bisa jadi pengeluaran bulanan bisa lebih hemat dan sisanya bisa dianggarkan ke pos kebutuhan yang lain. Keempat, lunasi tagihan tepat waktu. Cara lain yang menjadi kunci adalah biasakan melunasi tagihan tepat waktu. Hindari kebiasaan membayar tagihan mendekati jatuh tempo atau malah melewati batas waktu karena ada denda yang menanti. Sebut saja layanan TV kabel, listrik, telepon, atau internet sebisa mungkin dibayarkan tepat waktu. Kamu juga bisa menelusuri adakah hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, bisa mengambil pilihan untuk berhenti berlangganan. Langkah ini akan membuat semakin banyak uang yang bisa disisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Yang terakhir, jangan punya satu rekening. Dengan tidak hanya satu rekening saja, sejatinya itu dapat membantu untuk kita dapat merencanakan keuangan dengan baik. Selain rekening operasional untuk kebutuhan sehari-hari, miliki satu rekening tambahan untuk dana tabungan yang dibutuhkan. Rekening inilah yang tidak boleh diotak-atik dan hanya kamu gunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, membeli benda yang diinginkan sejak lama atau melakukan perjalanan keluarga. Memisahkan rekening sesuai tujuan akan membantu kamu mencapai tujuan keuangan. Itulah tadi cara mengatur keuangan ketika gaji sedang kecil. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.